Ini nikmat ataukah azab? Harus dengan dia, tak ada pilihan lain, tegas ibu. Beliau memaksaku untuk menikah dengan gadis itu. Gadis yang sama sekali tak ku kenal. Sedihnya, aku tiada berdaya sama sekali untuk melawannya. Aku tak punya kekuatan apa-apa untuk memberontaknya. Sebab setelah ayah tiada, bagiku ibu adalah segalanya. Dengan panjang lebar ibu menjelaskan, sebenarnya sejak ada di dalam kandungan, aku telah dijodohkan dengan Raihana yang tak pernah ku kenal itu. Kok bisa-bisanya ibunya berbuat begitu? Pikiran orang dulu terkadang memang aneh. Ibunya Raihana adalah teman karib ibu waktu nyantri di Mangkuyudan Solo dulu, kata ibu. Kami pernah berjanji, jika dikaruniai anak berlainan jenis, akan besanan untuk memperteguh tali persaudaraan. Karena itu anakku, ibu yang telah hadir jauh sebelum kau lahir, ucap beliau dengan nada mengibah. Dan percayalah pada ibu anakku, ibu selalu memilihkan yang terbaik untukmu. Ibu tahu persis garis keturunan Raihana. Ibu tahu persis kesalehan kedua orang tuanya. Tambahnya untuk meyakinkan diriku. Mbak Raihana itu orangnya baik kok, Kak. Dia ramah, halus budi, sarjana pendidikan, penyabar, berjilbab dan hafal Al-Quran lagi. Pokoknya cocok deh buat kakak, komentar adikku, si Aida, tentang calon istriku. Orangnya cantik gak? Selidikku. Ya lumayan, 8,5 lah, jawab adikku enteng. Tapi lebih tua dari kakak ya? Tanya aku mencari kepastian. Alah, cuma 2 tahun kak. Lagian sekarang kan lagi ngetren loh, laki-laki menikah dengan wanita yang lebih tua. Gak masalah itu kak. Apalagi Mbak Raihana itu baby face, selalu tampak lebih muda 6 tahun dari aslinya. Orang-orang banyak yang mengira dia itu baru sweet 17 loh kak. Bener, serius. Propaganda adikku berapi-api. Adikku satu-satunya ini memang pendukung setia ibu. Duh, pusing aku, pusing. Dalam pergulatan jiwa yang sulit berhari-hari, akhirnya aku pasrah. Aku menuruti keinginan ibu. Aku tak mau mengecewakan ibu. Aku ingin menjadi mentari pagi di hatinya. Meskipun untuk itu, aku harus mengorbankan diriku. Dengan hati pahit, kuserahkan semuanya bulat-bulat pada ibu. Meskipun sesungguhnya dalam hatiku ada kecemasan-kecemasan yang mengintai. Kecemasan-kecemasan yang datang begitu saja dan aku tidak tahu alasannya. Yang jelas, sebenarnya aku sudah punya kriteria dan impian tersendiri untuk calon istriku. Namun aku tidak bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan air mata ibu yang amat kucintai itu. Pada saat khitbah, sekilas kutatap wajah Raihana. Dan benar kata si Aida, ia memang baby face dan lumayan anggun. Namun garis-garis kecantikan yang kuimpikan tak kutemukan sama sekali. Adikku, ibuku, sanak saudaraku semua mengakui Raihana cantik. Bahkan Tante Lia, pemilik salon kosmetik terkemuka di Bandung yang seleranya terkenal tinggi dalam masalah kecantikan, mengacungkan jempol tatkala menatap foto Raihana. Cantiknya benar-benar alami. Bisa jadi iklan sabun Lux loh, asli. Komentar Tante Lia tanpa ragu. Tapi seleraku lain, entah mengapa. Apakah mungkin karena aku telah begitu hanyut citra gadis-gadis Mesir titisan Cleopatra yang tinggi semampai?
yang berwajah putih jelita dengan hidung melengkung indah, mata bulat bening khas Arab, dan bibir merah halus menawan. Dalam balutan jilbab sutra putih, wajah gadis Mesir itu bersinar-sinar seperti permata Zabarzat yang bersih, indah berkilau tertempa sinar purnama, sejuk dan mempesona. Jika tersenyum, lesung pipinya akan menyihir siapa saja yang melihatnya. Aura pesona kecantikan gadis-gadis Mesir titisan Cleopatra sedemikian kuat mengakar dalam otak, perasaan dan hatiku. Sedemikian kuat menjajahkan cita-cita dan mimpiku. Aku heran, kenapa aku jadi begini? Di manakah petuah-petuah suci kenabian itu kusimpan? Apakah hati ini telah sepenuhnya diduduki oleh mata bening dan wajah kemilau gadis Mesir? Di manakah hidayah itu? Apakah aku telah gila? Mana ada kecantikan Cleopatra di Jawa? Di hari-hari menjelang akad nikah, aku berusaha menumbuhkan bibit-bibit cintaku pada istriku. Tetapi usahaku selalu saja sia-sia. Usahaku justru membuat diriku sangat tersiksa. Bibit-bibit cinta yang kuharapkan malah menjelma menjadi pohon-pohon kaktus berduri yang tumbuh yang mengganjal dalam hatiku. Terkadang bibit cinta yang kuharapkan itu malah menjelma menjadi tiang gantungan yang mencekam. Aku hidup dalam hari-hari yang mengancam. Aku hidup dalam hari-hari yang mencekam. Aku meratapi nasibku dalam derita yang tertahan. Aku ingin memberontak pada ibu, tapi teduh wajahnya selalu membuatku luluh. Oh Tuhanku, haruskah aku menikah dalam keadaan tersiksa seperti ini? Haruskah aku menikah dengan orang yang tidak aku cintai? Dan lagi-lagi aku hanya bisa pas-pas. Sinar wajah ibu berkilat-kilat hadir di depan mata. Duh Gusti, tabahkan hatiku. Hari pernikahan itu datang. Aku datang seumpama tawanan yang dikiring ke tiang gantungan, lalu duduk di pelaminan bagai mayat hidup. Hati hampa tanpa cinta. Apa mau dikata? Cinta adalah anugerah Tuhan yang tak bisa dipaksakan. Pesta meriah dengan bunyi 4 grup rebana terasa konyol. Lantunan sholawat Nabi terasa menusuk-nusuk hati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Perasaan dan nuraniku benar-benar mati. Kulihat Raihana tersenyum manis, tapi hatiku terasa teriris-iris dan jiwaku meronta-ronta. Aku benar-benar merana. Satu-satunya harapanku hanyalah berkah dari Tuhan atas baktiku pada ibu yang amat kucintai. Rabbighfirli wali hidayah. Layaknya pengantin baru, 7 hari pertama kupaksakan hatiku untuk memuliakan Raihana sebisanya. Kupaksakan untuk mesra, bukan karena cinta. Sungguh bukan karena aku mencintainya. Hanya sekedar karena aku seorang manusia yang terbiasa membaca ayat-ayatnya. Oh, alangkah dahsyatnya sambutan cinta Raihana atas kemesraan yang aku merintih menangisi kebohongan dan kepura-puraanku. Apakah aku telah menjadi orang munafik karena mendustai diri sendiri dan banyak orang? Duhai Tuhan, mohon ampunan. Aku yang terbiasa membaca ayat-ayatnya, kenapa bisa menebas leher kemanusiaanku? Dan aku pasrah tanpa daya. Tepat 2 bulan setelah pernikahan, kubawa Raihana ke rumah kontrakan di pinggiran kota Malang. Mulailah nyanyian hampa kehidupan mencekam. Aku tak menemukan adanya gairah. Hari-hari indah pengantin baru. Mana hari-hari indah itu? Tak pernah kurasakan.
Yang kurasakan adalah siksaan-siksaan jiwa yang mendera-dera. Oh, betapa susah hidup berkeluarga tanpa cinta. Sudah 2 bulan aku hidup bersama seorang istri. Makan, minum, tidur, dan sholat bersama makhluk yang bernama Raihana, istriku. Tapi Masya Allah, bibit-bibit cintaku tak juga tumbuh. Senyum manis Raihana tak juga menembus batinku. Suaranya yang lembut tetap saja terasa hambar. Wajahnya yang teduh tetap saja terasa asing bagiku. Sukmaku merana. Duhai cinta, hadirlah, hadirlah. Aku ingin merasakan seperti apa indahnya mencintai seorang istri. Jerit batinku menggedor-gedor jiwa. Cinta yang kudamba bukannya mendekat, tapi malah lari semakin menjauh dari detik ke detik. Pepatah Jawa kuno bilang, wiwiting trisno jalaran soko kulino. Artinya, hadirnya cinta sebab sering bersama. Tapi pepatah itu agaknya tidak berlaku untukku. Aku setiap hari bersama Raihana, berada dalam satu rumah, makan satu meja, dan tidur satu kamar. Tapi cinta itu kenapa tak juga hadir-hadir juga? Kenapa? Yang hadir justru perasaan tidak suka yang menyiksa. Aku khawatir, jangan-jangan aku bisa gila. Atau aku sebenarnya sudah gila. Tapi tidak ada yang menyebutku gila. Aku masih bisa mengajar di kampus dengan baik. Masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dengan baik. Tapi dalam sejarah kehidupan manusia, banyak orang gila yang kelihatannya normal-normal saja. Banyak juga yang kelihatannya aneh, tapi sebenarnya dia tidak gila. Cinta yang salah ke Daden memang sering menciptakan orang-orang gila. Begitu juga cinta yang tidak kesampaian. Apakah aku akan tercatat dalam daftar orang-orang gila karena salah ke Daden dalam menghayati cinta? Embuh. Memasuki bulan keempat, rasa muak hidup bersama Raihana mulai kurasakan. Aku tak tahu dasar munculnya perasaan ini. Ia muncul begitu saja, melekat begitu saja dalam dinding-dinding hati. Aku telah mencoba membuang jauh-jauh perasaan tidak baik ini. Aku tidak mau membenci atau muak pada siapapun juga. Apalagi pada istri sendiri yang seharusnya ku sayang dan ku cinta. Tapi entah kenapa, perasaan tidak baik itu tetap saja bercokol di dalam hati. Sama sekali tidak bisa diusir dan dienyahkan. Bahkan dari detik ke detik, rasa muak itu semakin menjadi-jadi, menggurita dan menjajah diri. Perasaan itu mencekram seluruh raga dan sukmaku. Aku tak berdaya apa-apa. Sikapku pada Raihana mulai terasa lain. Aku merasakannya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku lebih banyak diam, acuh tak acuh, agak sinis, dan tidur pun lebih banyak di ruang kerja atau di ruang tamu. Aku sendiri heran dengan keadaan diriku. Aku yang biasanya suka romantis, kenapa bisa begini sadis? Aku, inginku, galauku, resahku, dugaku menggumpal jadi satu. Tak tahu aku apa yang terjadi pada diriku. Pikiran dan hatiku pernah duka yang tidak mengalaminya. Duka yang bergejolak-jolak tiada bisa diredam dengan diam. Duka yang mengangah menebarkan perasaan sia-sia. Aku mengutuk keadaan dan mengutuk diriku sendiri. Mengutuk diriku sendiri dalam diri. Aku merasa hidupku adalah sia-sia. Belajarku 5 tahun di luar negeri sia-sia. Pernikahanku sia-sia. Keberadaanku sia-sia. Dan usahaku untuk berbakti pada ibu adalah sia-sia. Aku merasa hanya menemui kesia-siaan.
Sebab aku telah berusaha menemukan cahaya cinta, namun tak juga aku temukan juga. Yang datang justru rasa muak dan hampa yang menggelayut dalam relung jiwa. Bacaan Al-Quran Raihana tak juga menyentuh hati dan perasaan. Aku bingung sendiri pada diriku. Aku ini siapa? Apa yang sedang aku alami sehingga aku merasa sedemikian galau? Sehingga diriku tak ubahnya patung batu. Kelihatannya tidak hanya aku yang tersiksa dengan keadaan tidak sehat ini. Raihana mungkin merasakan hal yang sama. Tapi ia adalah perempuan Jawa sejati yang selalu berusaha menahan segala badai dengan kesabaran. Perempuan Jawa yang selalu mengalah dengan keadaan, yang selalu menomorsatukan suami dan menomorduakan dirinya sendiri. Karena ia seorang yang berpendidikan, maka dengan nada diberani-beranikan, ia mencoba bertanya ini itu tentang perubahan sikapku. Ia mencari-cari kejelasan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Tapi selalu saja aku menjawab, tidak apa-apa kok mbak, mungkin aku belum dewasa. Aku mungkin harus belajar berumah tangga, Mbak. Ada kekagetan yang kutangkap dalam wajah Raihana saat ku panggil Mbak. Panggilan akrab untuk orang lain, tapi bukan untuk seorang istri. Kenapa Mas memanggilku Mbak? Aku kan istri Mas. Apakah Mas tidak mencintaiku? Tanyanya dengan gurat sedih tampak di wajahnya. Wallahu alam, jawabku sekenanya. Dan dengan mata berkaca-kaca, Raihana diam, menunduk. Tak lama kemudian ia menangis terisak-isak sambil memeluk kedua kakiku. Kalau Mas tidak mencintaiku, tidak menerimaku sebagai istri, kenapa Mas ucapkan akad nikah itu? Kalau dalam tingkahku melayani Mas nikah ada yang tidak berkenan, kenapa Mas tidak bilang dan menegurnya? Kenapa Mas diam saja? Aku harus bersikap bagaimana untuk membahagiakan Mas? Aku sangat mencintaimu, Mas. Aku siap mengorbankan nyawa untuk kebahagiaan Mas. Jelas buat rumah ini penuh bunga-bunga indah yang bermerahan. Apa yang harus aku lakukan agar Mas tersenyum? Katakanlah Mas, katakan. Asal jangan satu hal. Ku minta asal jangan satu hal, yaitu jangan menceraikan aku. Itu adalah neraka bagiku. Lebih baik aku mati daripada Mas menceraikanku. Dalam hidup ini, aku ingin berumah tangga cuma sekali, Mas. Kumohon bukalah hatimu untuk menjadi ruang bagi pengabdianku, Mas. Bagi penyempurnaan ibadahku di dunia ini. Raihana mengibah penuh pasrah. Namun, sungguh celaka. Aku tak merasakan apa-apa. Aku tak bisa ibah sama sekali padanya. Kata-katanya terasa bagaikan ocehan penjual jamu yang tidak kusuka. Aku heran pada diriku sendiri. Aku ini manusia ataukah patung batu? Kalaupun aku menitikkan air mata, itu bukan karena Raihana, tapi karena menangis ke patung batuan diriku. Hari terus berjalan dan komunikasi kami tidak berjalan. Kami hidup seperti orang asing yang tidak saling kenal. Raihana tidak menganggapku asing. Dia masih setia menyiapkan segala untukku. Tapi aku merasa dia seperti orang asing. Aku benar-benar meminta kepada Tuhan agar otak, perasaan, dan hati dan jiwa diganti saja dengan perasaan yang bisa mencintai Raihana.